Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Gunting giok berwarna darah hancur dan berubah menjadi bubuk di tangan Sue Anxing. Wajahnya sangat mengerikan, dan postur sopannya yang biasa hanyalah penyamarannya. Pada saat ini, dia senang dan marah, dan salah satu dari lusinan bintang serial memasuki bintang berwarna darah, yang seperti api penyucian di bumi, dengan mayat di seluruh lapangan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, wajah mereka ketakutan, dan bau busuk di sekitar mereka memenuhi seluruh bintang, dan jumlah kematian di sini tidak terbayangkan, sehingga ada sungai darah yang nyata, dan darah ini menyerbu bumi, dan terus masuk ke dalam bintang-bintang di sepanjang darah. Ada sosok duduk di sini, dan semua darah mengalir ke arahnya. Pada saat ini, sosok yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, sepasang mata, dikelilingi oleh darah, setelah beberapa saat, dia bersembunyi, dan kemudian tubuhnya bergerak sedikit. Saya tidak tahu berapa lama dia duduk di sini, selain debu, ada lapisan tebal keropeng darah, semuanya. Di bawah susunan ini, itu berubah menjadi asap dan debu, dan persendian di tubuhnya tampak kaku, dan ada suara klik umum, dan setelah beberapa saat, persendian diaktifkan, dan dia perlahan berdiri, tanpa fluktuasi suasana hati di matanya, dan dia bahkan tidak memakai sepatu bot, dan pakaiannya compang camping dan compang camping. Saat dia berdiri, bagian tengah alisnya, mata yang terbuka dan tertutup dengan hatinya berkedip-kedip juga mengandung bintang, dan kemudian dia melangkah keluar dari telapak kakinya yang telanjang, melangkah maju dan melangkah maju, meledak dengan benturan yang kuat, menembus bintang padat, dan intinya bergegas keluar dari bintang berlumuran darah ini, menyentuh. Pada saat ini, pada malam hari, Beijing masih bertanya kepada dokter kekaisaran Suqian, ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat pelangi panjang berlari kencang di kejauhan. Siapa itu? Ye Beijing menunjuk dan bertanya, hanya untuk melihat bahwa pelayan Suqian menunjukkan ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Entahlah, Xiao Yan memandang dokter kekaisaran Humble Qian, dia memiliki beberapa rumah besar kota, tetapi tidak banyak, dan bahkan sangat terbatas. Dari ekspresinya, pada dasarnya dapat dinilai bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa aura yang kuat itu abadi, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Ye Beijing melepaskan dokter kekaisaran, berbalik dan menghadap Chang Hong Xiao Yan, yang bergegas lurus, dan matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa Chang Hong ini datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti bola meriam, kecepatannya masih ada, meningkat, dan dengan daging sebagai senjata, dampaknya akan sangat luar biasa. Dia sepertinya datang kepada Anda. Ye Beijing juga menyadarinya, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata, meskipun Xiao Yan tidak mengatakannya, tetapi apakah dia malam Beijing atau divisi Mi Panjang, kali ini dia bisa mengetahui malam yang muncul terakhir kali. Beijing, Xiao Yan menerobos keabadian para dewa, jadi apa yang terjadi terlalu hampa, bagaimana mundur, dia tidak tahu. Chang Hong semakin dekat, dan arahnya bisa lebih pasti, itu datang ke arah Xiao Yan. Chang Hong semakin dekat, dan Xiao Yan merasakan kekuatan penindasan yang kuat, yang membuat tubuhnya sedikit sulit untuk bergerak. Tentu saja, Xiao Yan tidak ingin menghindar, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Beijing. Jika menurut sikap Ye Beijing terhadap Xiao Yan, dia pasti akan membuat langkah agar Xiao Yan menghentikan dokter kekaisaran Suqian. Jika Anda tidak bergerak saat ini, saya akan menuntut Anda ke tuan palsu. Sue Anxing tidak membuka mulutnya dan meraung terang-terangan kali ini, tetapi menggunakan metode transmisi jiwa untuk memblokir wanita ini. Ini adalah Dewa Suzu, dan dia harus membunuh reinkarnasi yang mulia di sini. Mata Suqian berubah terlalu mudah, dan wajahnya jelas sedikit berubah setelah mendengar Master Virtual, karena dia mengenali sosok di Chang Hong, meskipun Master Virtual tidak merekam semua yang dia lihat di matanya di masyarakat Senkui. Jika dia tidak bergerak kali ini dan jelas melepaskan Xiao Yan, maka Master Virtual pasti tidak akan membiarkannya pergi. Suqian, Tai menoleh untuk melihat Ye Beijing tiba-tiba. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, membanting telapak tangannya, dan menamparkan apa yang akan Anda lakukan untuk menemukan malam mati Beijing. Liu mengerutkan kening, berbalik dan segera menembak untuk memblokir serangan dokter kekaisaran Suqian. Chang Hong berkedip dan mendekat, semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, dampak tubuhnya sangat luar biasa. Xiao Yan hanya merasa darahnya melonjak,
melihat dokter kekaisaran Suqian yang tiba-tiba menembak malam Beijing, wajah Xiao Yan tercengang, kali ini dia tidak berani berjudi pada malam itu, Beijing tidak akan melindunginya. Adapun Suqian Tai Xiao Yan, yang tiba-tiba bergerak, dia tidak berpikir itu aneh, ada terlalu banyak mata di sini. Jika ini masalahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jika tidak, dia akan terlalu disengaja. Bahkan jika tuan palsu tahu bahwa dia ingin mengkhianati, dia tidak dapat menunjukkannya di tempat terbuka. Untuk master virtual, perlu untuk menandatangani dokter kekaisaran terlebih dahulu, dan tidak mudah untuk mengirimkannya ke makam Sensiki. Xiao Yan melihat Chang Hong di depannya dengan jelas, dan pada saat ini, malam Beijing sangat kental di bawah telapak kakinya, jika dia tidak bisa bergerak. Xiao Yan harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Berdengung, dampaknya bergema melalui ketiadaan. Ketika dia mendekati anti-inflamasi, kekuatan terselubung tak terlihat memblokirnya, yang segera membuat miopia anti-inflamasi tidak bisa bergerak. Kulit Xiao Yan berubah, bukan kekuatan ini yang memblokirnya, tetapi diblokir, dan ketiadaan di sekitarnya membuatnya tidak dapat menerobos. Kekuatan kosong ini, sialan Xiao Yan memarahi diam-diam. Ye Beijing terjerat oleh dokter kekaisaran Suqian, dan saat ini sepertinya dia tidak punya waktu untuk merawatnya, dan dalam sekejap, Chang Hong sudah muncul di depan Xiao Yan, seperti meteorit tepat waktu, untuk menghancurkan semua yang diblokir. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan semua kekuatannya, dia harus menghindarinya apapun yang terjadi, jika tidak, dia mungkin akan musnah langsung dengan satu pukulan. Xiao Yan siu tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan jiwa Gua Void untuk melepaskan diri, sesosok tiba-tiba menghalangi di depannya. Sosok anggun itu tidak melihat wajah untuk mengurangi peradangan, tetapi dia sudah mengenali sosok di depannya, itu adalah doppelganger Ye Beijing Yuyan, jari-jarinya menggambar lingkaran di depannya, dan tirai tipis tiba-tiba muncul. Chang Hong dekat dengan sosok seperti meteorit, dan dengan sikap yang sangat galak, itu menghantam tirai tipis Yuyan dengan keras. Tirai tipis Yuyan runtuh seketika, tanpa tanda-tanda pemblokiran sedikitpun. Setelah keruntuhan, itu mengenai tubuh Yuyan, hanya untuk melihat Yuyan menggigit ujung lidahnya, dia benar-benar membakar kekuatannya sendiri secara langsung dan bertarung melawannya dengan gila-gilaan. Bang tubuh Yuyan meledakkan semua lengannya dan berubah menjadi kabut darah, dan kemudian tubuhnya juga menghadapi keruntuhan, dan tiba-tiba agitasi yang menyengat menyebar dari tubuh Yuyan, dan Xiao Yan segera melihat nyala api 3 warna yang aneh tersapu. Dikelilingi oleh 3 jenis guntur, untuk melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pendatang itu akan begitu kuat, secara langsung memaksa Yuyan untuk meledakkan diri, dan ledakan diri Yuyan di tenggorokannya tidak mencakup jangkauan yang sangat besar seperti yang dibayangkan Xiao Yan, tetapi kontrol ledakan dirinya sangat kecil, sehingga semua kekuatan yang sangat menakutkan terkonsentrasi pada sosok Chang Hong ini, dan ledakan diri Yuyan di tubuhnya memblokir sosok ini. Tapi Yuyan juga membayar harga hidupnya untuk ini. Xiao Yan terkejut. Meskipun Yuyan hanyalah doppelganger Ye Beijing, dia benar-benar menemani Xiao Yan untuk sementara waktu, dan ketika dia melihat Qi jatuh, itu masih membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.